The boss says, back on the road. Nope. Halo teman-teman semuanya, kali ini admin akan melanjutkan cerita dari film Transporter yang ketiga yang dirilis pada tahun 2008. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton film pertama dan juga kedua, silahkan kalian cek saja linknya di deskripsi video ini. Transporter ketiga ini akan melanjutkan kisah dari Frank Martin yang kali ini harus dipaksa untuk mengantarkan sebuah paket misterius. Namun dikarenakan dia bukanlah seorang yang kaleng-kaleng, Frank memilih untuk melawan dan membuatnya terlibat lagi dengan penjahat yang berbahaya. Bagaimanakah keseruan dari film yang ketiga ini? Daripada kalian penasaran bahkan gentayangan, mending segera klik tombol subscribe-nya dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai di atas kapal kontainer dengan dua orang pencuri yang diam-diam membuka salah satu kontainer karena mereka mendapatkan info tentang barang berharga di dalam kontainer itu. Akan tetapi setelah kontainer tersebut dibuka, kontainer itu ternyata berisikan tong dengan cairan radiasi yang sangatlah mematikan. Mendapatkan alarm radiasi, kapten kapal kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan mayat kedua pencuri itu. Kisah kemudian berganti di Prancis, memperlihatkan seorang supir bernama Malcolm yang terlihat sedang mengantarkan seorang wanita bernama Valentina. Namun di jalan, mobil mereka dihentikan oleh petugas yang sedang melakukan pemeriksaan. Awalnya Malcolm menaati aturan, namun saat dia diminta untuk keluar dari mobil, Malcolm pun mendadak panik dan langsung tancap gas sehingga membuatnya dikejar oleh mobil polisi. Di lain tempat terlihat Frank dan juga Tarconi yang sedang melakukan aksi liburan dengan cara sederhana yaitu memancing. Ketika mereka masih menikmati waktu mereka itu, Tarconi pun mendadak mendapatkan telepon untuk segera datang dan mengurus kasus dari Malcolm yang masih dalam pengejaran polisi. Cerita pun kemudian beralih lagi memperkenalkan villain utama kali ini bernama Johnson yang datang ke Prancis untuk mengurus bisnis tentang perlindungan lingkungan hidup. Di lain tempat, kita juga akan diperkenalkan dengan seorang menteri lingkungan hidup bernama Lonid yang berencana untuk membuka konferensi Uni Eropa tentang pencemaran lingkungan. Setelah dirinya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari jurnalis, Lonid kemudian pergi ke ruangannya dan mendapati paket berisikan telepon yang langsung berdering. Setelah dirinya mengangkat telepon itu, ternyata telepon itu dari Johnson yang sedang memantaunya dari jauh. Johnson kemudian menunjukkan foto dari anak Lonid dan bilang kalau dia sudah menahan anak Lonid itu. Johnson juga meminta Lonid agar segera menandatangani surat izin perusahaannya bernama Ego Corps untuk bisa melakukan bisnis di Ukraina. Kalau tidak, maka anaknya tidak akan selamat. Di lain tempat, kita akan kembali lagi melihat Frank yang sedang bersantai di rumahnya, namun secara tiba-tiba. Frank pun segera menelpon ambulans dan memeriksa mobil. Dan di saat dia melihat Malcolm, ternyata Malcolm adalah teman dari Frank, sesama kurir yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh Frank untuk mengantarkan paket dari seorang klien. Frank pun menyadarkan Malcolm untuk membawanya ke ambulans. Namun, Malcolm meminta agar dirinya tidak dijauhkan dari mobilnya. Frank pun sempat heran dan merasa aneh dengan gelang yang digunakan oleh Malcolm.
tak mau temannya kenapa-napa. Frank pun meminta petugas untuk segera membawa Malcolm ke rumah sakit. Frank pun kemudian kembali memeriksa mobil dan menjadi terkejut saat dia menemukan Valentina yang juga menggunakan gelang yang sama dengan Malcolm. Dan saat akan membawanya ke ambulans juga, Valentina pun mengatakan kalau dia tidak boleh dijauhkan dari mobil karena gelang di tangannya akan meledak apabila dia jauh dari mobil itu. Mengetahui hal tersebut, Frank pun bergegas untuk mengejar Malcolm yang hendak dibawa pergi. Namun tentu saja Frank sudah terlambat. Frank setelah itu kemudian kembali ke mobil dan secara tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang. Ketika dirinya sudah tersadar, Frank pun berada di dalam sebuah ruangan dengan menggunakan gelang yang sama. Frank pun kemudian menggunakan pakaian yang disediakan dan tak lama kemudian datanglah dalang di balik semua kejadian ini. Tak lain tak bukan dia adalah Johnson. Johnson di situ tanpa basa-basi dia pun meminta agar Frank segera bekerja menggantikan Malcolm yang belum sempat diantarkan oleh Malcolm sebelumnya. Dikarenakan dirinya didesak dan tidak mempunyai pilihan lain, Frank akhirnya setuju dengan syarat dia akan menggunakan mobilnya sendiri. Johnson pun setuju dan mengantarkan Frank untuk pergi ke mobilnya yang kini sudah dimodifikasi dengan menggunakan GPS yang terhubung ke sistemnya Johnson agar dia bisa selalu memantau pergerakan dari Frank. Lalu setelah tas berisikan paket dimasukkan ke mobil, Frank pun diminta untuk membawa paketnya itu bersama dengan Valentina juga. Johnson juga menjelaskan kalau gelang yang mereka gunakan adalah sebuah bom yang terhubung langsung ke mobilnya. Dan apabila Frank menjauh dari mobil dalam jarak tertentu, maka gelang akan berwarna merah dan akan meledak seketika. Johnson kemudian memberikan Frank sebuah ponsel untuk bisa memberikan arah tujuan paketnya nanti. Setelah itu, Frank pun kemudian pergi untuk melakukan pekerjaannya. Sejenak kita pun akan beralih kepada kapal kontainer milik perusahaan Ego Corps yang kini sudah berada di lepas pantai dan meminta untuk menurunkan muatannya. Namun, petugas pun meminta mereka untuk menunggu sampai berkas kerjasama ditandatangani oleh Pak Menteri. Pak Menteri alias Lonit sendiri pun terlihat memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka untuk melakukan pencarian terhadap anaknya. Setelah itu, Lonit pun kemudian bertemu dengan pihak dari Ego Corp yang memintanya untuk segera menandatangani proposal kerjasama. Namun demi bisa mengulur waktu untuk anak buahnya mencari putrinya, Lonit pun meminta waktu 24 jam untuk bisa meninjau proposal tersebut. Di lain tempat, kita akan melihat Tarkoni yang sedang melakukan investigasi di rumah Frank. Di situ, Tarkoni pun sempat heran karena tidak menemukan Frank. Dia juga menyuruh bawahannya untuk segera melakukan pengecekan kepada mobil yang digunakan oleh Malcolm demi bisa mencari petunjuk. Sayang sekali ketika anak buahnya sedang mengangkut mobilnya Malcolm, dua anak buah dari Johnson tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi petugas tersebut. Mereka juga kemudian mengambil alat GPS agar bisa menghilangkan jejak. Beralih kembali kepada Frank setelah dia melewati jalan tol, dia pun ditelepon oleh Johnson yang memberikannya arah tujuan paket. Lalu di tengah jalan, Frank pun kemudian melakukan perkenalan dengan Valentina yang masih cuek. Frank kemudian dengan sengaja melaju di depan alat pengukur kecepatan. Setelah itu, Frank juga dengan sengaja berbelok arah dan pergi ke tempat kenalannya untuk mengecek GPS dan juga gelang bomnya. Melihat Frank yang keluar dari jalur seharusnya, Johnson pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengikuti dan membuat Frank kembali ke jalur utama. Kemudian scene berganti lagi kepada Tarkoni yang kali ini sedang memeriksa TKP dan berhasil mengetahui kalau para penjahat mengambil alat GPS dari mobil Malcolm.
Selain itu, Tarkoni juga diperlihatkan mobil dari Frank yang terpantau melaju dengan kecepatan tinggi. Karena curiga kalau terjadi sesuatu yang besar, Tarkoni pun menyuruh anak buahnya untuk bergegas pergi ke lokasi. Frank sendiri terlihat pergi ke kawannya bernama Otto dan langsung meminta Otto untuk mengecek gelang bom di tangannya beserta juga GPS di mobilnya. Melihat gelang di tangan Frank, Otto kemudian langsung mengetahui kalau itu adalah sebuah bom rahasia buatan Pentagon yang terhubung dengan alat transmisi yang sangatlah sulit untuk bisa dilepaskan karena bisa saja memicu ledakan. Dan tak lama setelah itu, anak buah dari Johnson pun terlihat sudah berdatangan dan meminta Frank untuk kembali melakukan pekerjaannya. Namun karena Frank tidak mau untuk disuruh-suruh, para keroco itu pun akhirnya melakukan serangan. Dan tentu saja dengan skill bela dirinya, Frank tanpa kesulitan mampu menghajar mereka semua. Selesai menghadapi para keroco, Frank pun harus dibuat agak kewalahan dengan satu keroco yang berbadan cukup besar. Beruntungnya, Frank masih mampu untuk menghadapi si keroco tersebut. Frank kemudian menyuruh Otto untuk segera kabur, sementara dia akan melanjutkan pekerjaannya. Johnson pun setelah itu menelpon Frank untuk memintanya melanjutkan pekerjaan. Kalau tidak, maka dia akan langsung meledakkan bom. Tidak mempunyai pilihan lain, Frank pun menuruti Johnson. Johnson juga menyuruh Frank untuk segera menelponnya di telepon umum. Dan saat ditelepon, Johnson pun kemudian bilang kalau Frank sudah berani untuk melawannya dan sekarang Frank akan tewas. Benar saja, tak lama setelah itu, seorang pria pun terlihat sudah memasuki mobil dari Frank dan membawanya pergi. Melihat mobilnya sudah dibawa kabur, Frank pun bergegas untuk mengejar agar tidak memicu ledakan di gelangnya. Beruntungnya Valentina yang juga menyadari kalau ada orang asing di mobil tersebut. Dia pun memberontak dan membuat Frank berhasil untuk merebut kembali mobilnya. Frank setelah itu pun kemudian menelepon Tarkoni dan menjelaskan situasinya. Tarkoni pun kemudian menyuruh Frank untuk segera menelpon Johnson dan menyambungkannya dengan Tarkoni agar dia bisa melakukan pengecekan lokasi kepada Johnson. Dan kemudian setelah ditelepon dan juga basa-basi sedikit, Frank pun setelah itu melanjutkan pekerjaannya. Namun sialnya, Valentina si asu pun kemudian bertingkah dengan memakan narkoboy yang membuatnya menjadi teror. Mereka berdua kemudian singgah untuk melakukan isi bensin. Dan lagi-lagi si brengsek Valentina ini malah berulah lagi dengan membeli minuman keras dan bernyanyi di pinggir jalan itu. Dan secara sialnya, mereka malah ditemukan oleh anak buah Lonit yang sedang lewat dan melihat mereka, kemudian melakukan pengejaran.
Ya, walaupun fokus dari Frank terus diganggu oleh Valentina yang mabuk, namun dengan skill balap mobilnya, dia pun berhasil untuk mengecoh, bahkan melakukan aksi yang beradrenalin di tengah kedua mobil kontainer. Pengejaran itu pun juga diakhiri dengan Frank yang membuat mobil para pengejar terjun bebas ke dasar jurang. Setelah dirinya selesai dengan pengejaran itu, Frank yang merasa ada yang aneh. Dia pun kemudian membuka paket yang ternyata hanya berisikan tumpukan buku. Hal itu pun membuat Frank tersadar kalau paket sebenarnya adalah Valentina itu sendiri. Dan dengan kondisi mabuk, si Valentina pun malah mengajak Frank untuk bermain. Dan walaupun Frank terus menolak ajakan tersebut, namun dikarenakan dia terus diremehkan, Frank pun akhirnya menunjukkan seperti apa kekuatannya yang sebenarnya. Boro-boro milih-milih, aku mau yang seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Mau yang ada mau sama kita aja syukur, guys. Setelah selesai dalam bermain, Valentina pun akhirnya jujur kalau dia adalah anak dari Menteri Lingkungan Hidup yang diculik oleh Johnson demi bisa membuat ayahnya menyetujui perjanjian kerjasama. Singkat waktu keesokan harinya, terlihat Lonit yang akan pergi untuk menandatangani proposal Eco Group. Namun di jalan dia pun kemudian dihampiri oleh Tarkoni yang memberikan info soal keberadaan putrinya. Mereka pun kemudian menelpon Frank dan hendak untuk menyusun rencana. Sialnya, ketika masih di jalan dan menyusun rencana, Frank malah dihadang oleh Johnson dan banyak sekali anak buahnya di jembatan. Johnson pun kemudian meminta Frank untuk segera menyerahkan Valentina dan dia akan melepaskan Frank. Tentu saja, Valentina dan juga Frank mengetahui kalau itu adalah sebuah jebakan. Karena jika Valentina sudah diserahkan kepada Johnson, maka anak buah dari Johnson akan langsung menghabisi Frank. Akan tetapi, Frank pun menenangkan Valentina dan menyuruhnya untuk mengikuti keinginan dari Johnson, karena dia juga sudah mempunyai rencana untuk bisa kabur dan akan kembali untuk menyelamatkan Valentina. Benar saja, setelah Valentina sudah keluar dari mobil, Johnson pun langsung menyuruh anak buahnya untuk bisa menembaki Frank. Dan dengan cepat, Frank pun menggas mobilnya ke dalam air. Tentu saja dikarenakan Frank tidak bisa jauh dari mobilnya, Johnson pun kemudian meninggalkan Frank untuk mati tenggelam atau bahkan meledak. Frank sendiri terlihat sedang menelpon Tarkoni untuk bisa menjemput dirinya. Dan dengan cepat, Frank juga mengaktifkan pelampung dengan udara dari ban mobilnya sendiri hingga dia bisa berhasil selamat. Johnson sendiri terlihat kini menaiki kereta dan kemudian menelpon Lonit untuk segera menandatangani kontrak kerjasama. Kalau tidak maka putrinya akan segera dihabisi. Berganti kembali kepada Frank dikarenakan dia tidak bisa untuk jauh dari mobilnya. Tarkoni pun akhirnya memperbaiki mobil dari Frank. Lalu setelah sudah selesai, dia langsung memberitahukan lokasi dari Johnson sehingga membuat Frank bisa langsung pergi untuk menyelamatkan Valentina. Lalu dengan kecepatan yang sangatlah full, Frank pun bergegas mengejar kereta dan karena tidak bisa jauh dari mobilnya sekali lagi, Frank memilih untuk terjun dengan mobilnya ke atas kereta. Setelah berhasil, Frank kemudian masuk dan mulai melakukan perlawanan kepada anak buah Johnson, bahkan tidak segan menghabisi mereka.
Sialnya lagi ketika dia akan mencapai Johnson, gelang bom milik Frank memberikan peringatan jarak dan membuatnya tidak bisa untuk menghajar Johnson. Johnson juga melepaskan gerbong dengan Frank. Namun karena tidak mempunyai opsi lain, Frank pun kembali ke mobilnya dan menancap gas untuk menuju ke gerbongnya Johnson dan menghajarnya. Dan tentu saja, dengan beberapa tendangan dari Frank, dia pun menghajar Johnson dan melepaskan gelang bom di tangannya secara paksa untuk bisa dipindahkan ke tangannya Johnson. Setelah itu, Frank pun menjatuhkan mobilnya dan membuat gelang bom di tangan Johnson pun meledak. Beruntungnya Frank dan juga Valentina berhasil selamat dari ledakan tersebut dan langsung diselamatkan oleh Tarkoni. Lonit sendiri yang mendengar kalau putrinya sudahlah diselamatkan, dia langsung merobek surat perjanjian serta memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap semua penjahat di kapal kontainer. Dan di akhir film ini, kita pun akan diperlihatkan Frank, Tarkoni, dan ditambah dengan Valentina yang melanjutkan liburan memancing mereka. Setelah itu, film ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film Transporter yang terakhir ini. Semoga kalian menyukai alur cerita yang admin bawakan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan di akhir kata seperti biasa, ikan hiu makan tomat, amato.